Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhanlah sumber kekuatanku dan masku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita lebih sungguh lagi, lebih semangat lagi meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab kasih setiamu tak pergi dari kami, Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita sama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati, kita sama-sama siapkan pikiran kita, supaya hati dan pikiran kita terus tertuju pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setiamu Bapa, untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh bertahan sejauh ini Tuhan, sampai dengan detik ini Tuhan. Itu semua hanya karena Engkau Bapa, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia terbatas Tuhan, tapi kami punya Engkau yang tak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab hanya Kaulah sumber kekuatan kami, sebab hanya Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan, dan sebab hanya Kaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita mau lebih lagi naikkan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini suara kami Tuhan, ini iman kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau naikkan hanya untuk-Mu Tuhan, sebab hanya Kau satu-satunya pribadi yang kami andalkan Tuhan. Kau yang memampukan kami bertahan Bapa sampai dengan detik ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari saudara lebih sungguh lagi, angkat suaramu, angkat hatimu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah sumber kedamaian kami Tuhan. Dulu, sekarang, selamanya Kau gak pernah berubah Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali kita bisa beribadah pada hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Satu tema yang kita mau renungkan sama-sama pada hari ini adalah banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita akan melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Satu ayat ini kita akan baca secara bersama-sama. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kalau kita melihat terjemahan sederhana Indonesia, kita bisa melihat dan memaknainya lebih jelas lagi, lebih mudah. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu dengan berkata, banyak orang yang diundang oleh Allah untuk menjadi warga kerajaannya, tetapi sebenarnya hanya sedikit yang terpilih menjadi warga kerajaan itu. Ini sangat jelas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, harusnya kita lebih memperhatikan secara khusus lagi bagaimana kita menjadi orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, yang telah menjadi anak-anak Tuhan, yang telah menjadi orang Kristen, supaya lebih memperhatikan. Karena bukan hanya masalah kita terpanggil, tetapi ada juga masalah apakah kita terpilih atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca secara keseluruhan Matius pasal yang ke-22 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, kita bisa melihat dikisahkan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan waktu pelaksanaan perjamuan telah tiba dan segala sesuatu untuk keperluan pesta telah tersedia. Namun ketika hamba-hambanya disuruh untuk memanggil para undangan, ternyata semua berdalih dengan berbagai macam alasan. Bahkan ada yang menangkap dia, menyiksa dan membunuh para hamba-hambanya yang disuruh memanggil para undangan itu. Apa yang terjadi? Maka raja pun murka sehingga menyuruh pasukannya untuk membinasakan para pembunuh itu beserta kota mereka. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun para undangan tersebut tidak datang karena bermacam-macam alasan, namun perjamuan kawin itu tidak menjadi tertunda. Perjamuan kawin itu tetap harus dilaksanakan. Lalu raja pun menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang seluruh orang yang mereka jumpai tanpa terkecuali. Ternyata di antara undangan yang hadir, ada juga yang tidak memenuhi syarat-syarat orang yang datang ke dalam pesta, yaitu tidak mengenakan pakaian pesta, yang itu membuat raja menjadi marah dan menyuruh hambanya untuk mengikat orang tersebut dan mencampakkannya dalam kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini mengajarkan apa yang hendak Yesus sampaikan kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan surgawi, masuk di dalam lingkup kerajaannya.
yaitu surga. Undangan pesta dalam perjamuan kawin tersebut menyatakan pemanggilan Allah kepada manusia untuk menerima kasih-Nya. Tentu saja adalah anugerah semata. Lalu dalam konsep suatu pesta akan ada sukacita di dalam suasana yang gembira dan penuh dengan jamuan yang nikmat tentunya. Sehingga setiap undangan yang datang akan merasakan sukacita sebagaimana sukacita yang dialami oleh raja yang mengundang kita itu. Dan sebagaimana kasih Allah yang besar bagi manusia, itu dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berita Injil yang disampaikan untuk mengundang setiap jiwa untuk turut serta merasakan kasih Allah yang besar itu, anugerah Allah yang besar itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil manusia untuk masuk di dalam kasih-Nya adalah dengan memperlihatkan hal yang nyata, yakni melalui Yesus Kristus. Ya, yang digambarkan kepastian perjamuan kawin itu, hidangan telah tersedia, lembu-lembu jantan dan ternak peliharaan telah disembelih. Itulah melalui Yesus Kristus, melalui anak domba Allah. Lalu yang kedua kita memaknainya, kita harus menghargai panggilan Tuhan. Dalam perumpamaan ini dapat kita saksikan bahwa raja itu tidak hanya sekedar mengundang, tetapi juga memanggil satu persatu undangannya melalui hamba-hambanya. Namun kita menemukan dua bentuk sikap yang tidak menghargai undangan yang ditunjukkan dalam perumpamaan ini. Yang pertama, undangan yang menolak dan berdalih. Lalu yang kedua, undangan yang tidak memakai pakaian pesta. Ya, kita akan renungkan sama-sama kedua hal ini. Yang pertama, undangan yang menolak dan berdalih. Ada yang tidak mau datang, saudara. Ada yang berdalih bagaimana tentang kebutuhan hidupnya. Contohnya dia pergi ke ladang untuk bekerja. Lalu juga mengurus usahanya, itu di dalam pekerjaannya. Bahkan ada yang dengan kasar menolak undangan tersebut. Bahkan membunuh hamba-hamba yang disuruh, yang memanggil itu. Walaupun undangan telah sampai dan semua persiapan pesta telah tersedia, ternyata para undangan menolak datang karena bermacam-macam alasan, bermacam-macam dalih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus untuk memanggil manusia menuju keselamatan Tuhan tidak serta-merta membuat manusia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita bisa melihat di dalam dunia ini banyak yang tidak percaya, banyak yang menolak Yesus. Bahkan terang-terangan para pemimpin agama Yahudi itu menolak Yesus. Ya, sikap yang pertama ini adalah penolakan keselamatan Tuhan dengan berbagai macam alasan yang lebih mencintai hidup kedagingannya daripada keselamatan jiwanya. Dalam kehidupan berjemaat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menemukan ada banyak contoh-contoh sikap yang beralasan, sikap yang berdalih, yang pada hakikatnya bukanlah halangan sebenarnya, namun terlebih pada sikap yang tidak memahami makna panggilan Tuhan dalam hidupnya, sehingga cenderung tidak menghormati dan menghargai. Banyak orang yang tidak memiliki atau menemukan makna dari panggilan Tuhan itu di dalam hidupnya. Secara umum Bapak Ibu yang dikasihi, ada 3 alasan utama merintangi seseorang untuk hidup di dalam panggilan Tuhan. Ya, yang pertama, ini alasan egosentris, mempertahankan ego. Ini yang menciptakan alasan karena ketidakcocokan sikap dan paham. Seakan-akan halangan itu berasal dari orang lain, padahal justru berasal dari dirinya karena kita egosentris. Ya, kita selalu menyalahkan orang lain.
Misalnya ada orang yang akhirnya tidak datang ke gereja hanya karena tidak suka dengan seorang pelayan ataupun seorang yang ada di dalam gereja, mungkin hamba Tuhan ya, yang lain dia tidak suka. Apa kita pernah mendengar ada orang yang mengatakan, ngapain ke gereja? Toh yang di dalam juga banyak iblis katanya. Ntar kita jadi ikutan berdosa. Bahkan banyak alasan ya, pendetanya lah begini, hamba Tuhannya lah begini. Akhirnya ya, mereka tidak memenuhi panggilan itu. Dia tidak datang kepada Tuhan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, alasan kebutuhan hidup. Nah, sikap ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan memperlihatkan seakan-akan kedekatan dengan Tuhan ada hal yang merugikan buatnya. Ya, karena dia melayani Tuhan, dia ke gereja, ya, itu membuat dia rugi, ya, karena dia habiskan hidupnya hanya untuk memenuhi keinginan Anda. Ya. Sikap ini memperlihatkan seakan-akan kedekatan dengan Tuhan adalah hal yang merugikan. Bahkan lebih parah lagi jika ada yang sampai mengatakan, kita tidak jadi kenyang jika kita datang ke gereja. Atau bagaimana caranya berdoa kalau perut keroncongan, katanya seperti itu. Lalu alasan yang ketiga, alasan kesibukan dalam bekerja. Nah ini banyak ya, karena kita bekerja alasan, enggak, saya ke gereja, saya lagi kerja nih ya. Ada meeting, ada segala macam pekerjaan, ada lembur dan segala macam. Sikap ini memperlihatkan seakan-akan perjalanan hidup itu dikendalikan manusia dan bukan Tuhan. Kita tahu kita ciptaan Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, kita direncanakan oleh Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Sibuk bekerja dan mencari uang hingga tidak lagi mengingat Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Untuk bekerja 24 jam mungkin kurang, ya. Namun untuk 1 detik pun, ya, untuk 1 detik untuk Tuhan kita merasa tidak ada waktu. Ini karena kita sibuk sekali, ya, disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaan dunia sehingga kita lupa akan Tuhan. Padahal kita bisa melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan itu. Lalu kita lihat undangan yang tidak memakaian pakaian pesta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata para undangan yang datang tersebut ada yang tidak menghargai undangan seorang raja. Yakni tidak mengenakan pakaian pesta. Dalam etikanya, maka selayaknya lah kita mempersiapkan diri sesuai dengan acara yang kita ikuti. Tentunya kalau kita pergi ke tempat pesta, baju kita harus, ya, kita sesuaikan dengan suasana pesta itu. Kita memakai pakaian pesta juga. Ada banyak orang yang menerima dan datang akan panggilan Yesus, namun ternyata apakah semua orang Kristus benar-benar mempersiapkan dirinya? Bagaimana sikapnya, sifatnya dan tindakannya untuk panggilan Tuhan itu? Jika kita datang dalam suatu pesta, maka kita selayaknya menyatu dengan sukacita orang yang mengundang kita. Kita menyatu, ya, kita seragam, sukacita. Ya. Bagaimana kita memperlihatkan diri kita layaknya sebagai seorang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Maka setiap jiwa yang telah dipanggil Tuhan dalam keselamatannya haruslah memperlihatkan pembaruan hidup. Boleh dikatakan hidup yang baru. Hidup kita satu dengan Tuhan yang memanggil kita. Karena kita ada di dalam pestanya Tuhan. Ada persekutuan surgawi. Maka hidup kita harus satu dengan Tuhan yang memanggil kita. Kita masuk dan menyatu dalam kasih Tuhan yang memanggil kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka apakah pakaian pesta kita ini untuk menerima panggilan Tuhan itu? Kita akan lihat. Yakni mengenakan Kristus dalam hidup kita. Dalam arti kebenaran firman yang dinyatakan Kristus itulah pakaian pesta yang akan kita kenakan dalam panggilan Tuhan. Jadi pakaian pesta kita adalah firman Allah ini. Yang terus mempercantik hidup kita ini. Sehingga buah roh itu ada dalam hidup kita. Kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kita kenakan di dalam kehidupan ini. Dalam panggilan Tuhan,
kita telah meninggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Dari perumpamaan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menggugah kesungguhan kita untuk menerima panggilan Tuhan. Apa yang menjadi orientasi hidup kita, kekristenan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Apakah kita menjalani hidup sudah berorientasi kepada kebenaran Tuhan, atau masih tetap dalam hidup yang masih berorientasi pada hidup untuk kepentingan diri sendiri? Hanya menyelamatkan hidup duniawi yang tidak memperdulikan keselamatan jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan mengikut Yesus menuntut kesungguhan dengan sepenuh hati untuk hidup dalam panggilannya. Tuhan tidak menginginkan kita mengikuti panggilannya dengan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Sebab Tuhan tidak mau dibanding-bandingkan dengan hal-hal duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, ya, hal-hal yang dari Allah inilah, hal-hal yang dari Yesus inilah yang harus kita ikuti. Sebab Tuhan tidak mau dibanding-bandingkan dengan hal-hal duniawi yang sesungguhnya adalah di bawah kuasanya. Tanpa kesungguhan dalam mengikut Yesus, maka akan ada berbagai macam alasan yang kita perbuat untuk tidak hidup dalam perintahnya. Yang perlu kita perhatikan, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana pemahaman kita memaknai panggilan itu sesungguhnya. Dan perkataan firman yang terakhir adalah, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang terpilih di antara yang terpanggil, dengan kesungguhan untuk menerima panggilannya kepada sukacita yang abadi di dalam kehidupan bersama Tuhan di sorgawinya, di kerajaannya. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah sama-sama merenungkan, sama-sama mendengar firman Allah. Dan biarlah firman Allah ini bukan hanya kami dengar, tapi menjadi bagian di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami rindu, kami memiliki pengertian-pengertian di dalam firman Allah, sehingga Tuhan kami memahami apa yang Kau inginkan dalam hidup kami ini. Kami rindu kami menjadi orang yang terpilih, bukan hanya yang terpanggil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berbicara terus. Dan biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami dan mengajar kami kepada hal-hal kekekalan surgawi-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian,
hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya, amin.